Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton video-video aku di Antika Official. Halo, apa kabarnya hari ini? Masih tetap sumringah, masih tetap tersenyum ya, tetap full senyumnya hari ini. Masih dibilang tanggal muda lah ya, walaupun udah tanggal pertengahan, tanggal belasan, tapi masih ada ya sisa-sisanya gitu ya. Jadi membuat hati kita tetap senang, tetap semangat dan tetap senyum. Sebelum kita lanjut di video aku, jangan lupa untuk selalu di like, komen, dan subscribe-nya di Antika Official. Ketemu lagi sama aku. Kali ini di video aku kali ini aku mau ngebahas soal PJ di bagian paha. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah ya mengabaikan yang namanya kalau kesehatan, terutama PJ di bagian ini. Kali ini aku pakai minyak baby oil aja, mungkin lebih lembut, lebih fresh, lebih jelly gitu, lebih enak gitu ya di kulit kita. Soalnya lebih wanginya tuh lebih real, lebih natural. Ini kita urut seperti ini. Buat teman-teman ya yang suka banyak duduk yang di kursi atau berjam-jam, yang pekerjaannya yang mengharuskan banyak duduk, jadi kadang-kadang tuh paha kita tuh ketekan, bagian paha lama-lama, karena apalagi ditekuk gitu kan, enggak dalam keadaan berdiri bujur itu, jadi otot-ototnya itu jadi pada kaku. Jadi bisa kita urut seperti ini, tapi pelan-pelan aja ya. Usahakan dari betis bawah sampai ke atas, terus dari bawah ke atas seperti ini. Perlahan-lahan aja, jangan kuat-kuat karena takutnya tuh cedera di bagian otot. Soalnya buat teman-teman semuanya nih, kalau yang pernah mengalami misalnya kan yang mengharuskan kerjanya itu duduk seharian, atau ya pekerjaannya mengharuskan jongkok duduk tuh kan pasti ada kan. Jadi ngurutnya tuh harus dalam keadaan pelan-pelan seperti ini, santai tapi meyakinkan, itu pastikan aja gitu. Makanya tuh kita ngurutnya pelan aja ya, santai ya, dari atas ke bawah, jangan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas sampai selanjutnya seterusnya. Tapi ini untuk di bagian misalnya kalau otot-otot kita udah tegang, udah kaku banget, udah merasa gimana ya, kayak nyilu banget gitu ya. Nah itu nggak usah dipaksain untuk dipijit atau diurut, tapi kayak diusap-usap kayak begitu ya. Apalagi kita banyakin dulu minyaknya, bukan ngapa, supaya nggak iritasi di bagian kulit. Jadi dia tuh manfaatnya dari minyak itu seperti itu. Pertama nggak menyakitkan, terutama biar enak kita ngurutnya pas gitu. Jadi kena urat-urat kita yang memang cedera ototnya, misalnya yang kaku otot-ototnya, jadi boleh seperti ini kita ngurutnya. Jadi pelan-pelan aja tuh, fokus ya, benar ya. Ini aku dari ngurutnya itu diurut dari bawah ke atas, terus menerus seperti ini. Nggak usah di apa tuh, melawan-lawan arah kayak gitu, nggak usah. Diam. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih bagian pijit di bagian punggung. Buat semuanya, buat teman-teman aku dari A sampai Z, aku ucapin makasih ya.
Pokoknya selalu aku ucapin makasih ya, yang udah selalu hadir, yang udah selalu komen, yang selalu nonton, ngasih masukan, ngasih saran. Aku ucapin makasih juga ya buat semuanya yang selalu setia sama video-video aku kali ini. Jadi kali ini aku pijit di bagian punggung. Mungkin kita kan sering ngangkat beban di bagian bahu. Jadi sakitnya tuh kadang-kadang sampai ke punggung. Apalagi kalau seorang yang pekerja di kebun atau apa itu kan kadang-kadang bahunya tuh sakit, punggung sakit. Jadi boleh di boleh dipijitin seperti ini. Kalau udah di bagian punggung ini nggak apa-apa ya, mau kuat-kuat sedikit pun nggak apa-apa, supaya dia itu kena di bagian urat-uratnya yang beneran sakit, yang bener-beneran nyilu. Kalau kita misalnya cedera bagian otot, misalnya keseleo atau apa tuh, boleh kita param juga dengan beras kencur ya teman-teman. Siapa tahu kan buat teman-teman semuanya tuh yang mungkin nggak suka urut, tapi bolehlah kita param pakai beras kencur, beras yang udah kita rendam ditambah dengan kencur, boleh kita blender, boleh kita tumbuk, udah halus kita kasih air hangat dikit. Nah itu boleh kita paramkan di bagian punggung yang benar-benar sakit. Siapa tahu buat teman-teman semuanya yang nggak suka pijit, yang nggak suka urut seperti ini, boleh ya diparam supaya enggak mengalami cedera bagian otot dalam. Oke, semoga bermanfaat ya saran dari aku yang kali ini, karena kita ini kan edukasi kesehatan, jadi saling memberi support, saling memberi edukasi yang terbaik, yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, udah lama banget nih ya, aku nggak urut bagian perut. Soalnya kan kita berkendaraan bermotor. Jangan salah, kalau kita bermotor juga itu bisa mengakibatkan perut kita sakit. Soalnya kalau kita melewati keseringan, walaupun di kota-kota besar ya, kalau kita kan pasti mengalami namanya tuh polisi tidur. Kadang-kadang ada jalan terjalan lubang-lubang nggak kita sadarin, itu bikin perut kita tuh kadang-kadang anjlok. Maksudnya tuh jadi peranaan perut kita tuh turun kayak begitu. Jadi boleh kita urut seperti ini. Kalau aku saranin sih, mungkin carilah yang cocok, yang benar-benar bisa pijit di bagian perut. Soalnya bagian perut itu kan macam-macam. Kalau aku kali ini nih kan karena apa tuh sering bermotor, sering melewati jalan-jalan yang eh, banyak tantangan, rintangan lah kayak gitu, berbatu-batuan, lubang, melumpur atau kayak gitu kan. Jadi motor jadi geleduk-geleduk, ini mengakibatkan perut kita juga ikut terguncang. Jadi diurut seperti ini. Ya udah, cukup sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat loh buat teman-teman semuanya. Makasih ya yang dari A sampai Z. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu persatu lah ya. Tapi setidaknya aku mengucapkan terima kasih banget. Sehat selalu, murah rezekinya, yang